معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة،
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إن العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله قد فاز المتقون. Para jamaah semua yang hadir pada salatul Jum'ah di Masjid Al-Baitul Amin yang mubarak ini, saya berwasiat utamanya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kalian semua dan siapapun semua yang mendengar khutbah ini. Marilah kita selalu bertakwa kepada Allah. Marilah kita selalu takut kepada Allah di mana saja kita berada. Marilah kita selalu taat dan beribadah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya agar kita ditulis oleh Allah menjadi orang yang bertakwa. Allah berwasiat dalam Al-Quran, di antara wasiat-wasiat takwa yang sangat banyak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali di dalam keadaan Islam, kecuali dengan membawa iman, kecuali dengan husnul khatimah. Apabila kita menjalankan agama Islam dan kita menjalankan semua perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, maka insyaAllah apabila kita istiqamah, insyaAllah kita akan mati husnul khatimah. Dan dengan mati husnul khatimah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah Muhammad dengan nama Allah Alladzi khalaq, yang menciptakan semua alam ini, semua makhluk. Yang menciptakan adalah Allah, hanya Allah lah sang khalik yang harus kita sembah dan tidak boleh kita menyekutukannya. Ini ayat pertama, perintah supaya Rasulullah membaca. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh ada satupun dari umat ini yang tidak bisa membaca dan tidak pula bisa menulis. Karena ayat pertama adalah Iqra, bacalah. Oleh karena itu, marilah kita ajari anak-anak kita bukan hanya pintar membaca umum, tetapi juga pintar membaca Al-Quran, pintar membaca Arab, pintar membaca Al-Quran, bahkan mengerti dengan apa yang dia baca, dengan isi daripada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah sangat mengagungkan, memuliakan orang-orang yang punya ilmu, yang berilmu. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Semua orang yang beriman diangkat derajatnya oleh Allah karena imannya. Karena dengan iman dia bisa masuk surga. Tanpa iman dia tidak bisa masuk surga. Hanya dengan iman dia bisa berkumpul dengan keluarganya, dengan anaknya, dengan istrinya, dengan siapapun yang dia cintainya apabila sama-sama mati dalam keadaan beriman. Bapak dan anak tidak akan bisa bertemu nanti di surga, di akhirat apabila lain agama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, sesudah Allah menyebut, Allah mengangkat orang-orang yang beriman, kemudian walladzina utul ilma darajat. Ini adalah sebutan secara khusus
penghormatan secara khusus yang diberikan kepada orang-orang yang berilmu. Tidak semua orang beriman berilmu. Orang beriman yang berilmu maka kedudukannya lebih tinggi lagi, yaitu mereka yang disebut para ulama, para alim. Darajat, beberapa derajat, bukan hanya satu derajat, tapi beberapa darajat, banyak derajat. Satu derajat nanti di sorga itu kama bainas sama wal ard, seperti langit dan bumi. Antara para nabi dengan para ulama ini derajatnya hanya beda satu derajat. Sungguh sangat agung sekali derajat orang-orang yang berilmu. Marilah kita ajarin anak-anak kita untuk menyintai ilmu, untuk makin banyak mereka mempunyai ilmu, makin tinggi derajatnya seseorang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan di antara hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan daripada ilmu. Ada seorang sahabat yang sudah tua bernama Qabisah ibn al-Mukharik datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya datang ke sini untuk panjenengan ajari kepada saya ilmu. Saya datang ke sini adalah untuk ngaji, untuk mencari ilmu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Qabisah, ya Qabisah, wahai Qabisah ibn al-Mukharik. Qabisah ibn al-Mukharik mengatakan, ya Rasulullah, qad kabura sinni, saya sudah tua renta, waraqa azmi, tulang saya ini udah rapuh. Ji'tuka litu'allimani ilman, saya datang kepadamu untuk panjenengan ajari kepadaku ilmu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah, ya Qabisah, wahai Qabisah, kamu keluar dari rumah kamu, ma mararta bihajarin, tidak lewat batu, wala syajarin, tidak lewat pohon, wala madarin, tidak keluar kampung, tidak keluar masuk kampung, tidak melewati jalan, illa astaghfara alaik, kecuali semua batu, pohon, kayu, tanah, dan kampung-kampung, rumah-rumah tadi itu semua yang ada di jalan yang kamu lewati, istaghfara alaik, membacakan istighfar untukmu. Membacakan istighfar artinya memohonkan kepada Allah supaya kamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulika taliban ilmi, karena kamu tujuannya adalah untuk mencari ilmu, untuk ngaji, yaitu ilmu agama. Ilmu semua baik, tetapi ilmu yang paling baik adalah ilmu agama. Karena ilmu agama ini yang akan menjadikan kita mulia di akhirat. Kalau Anda ingin tahu ilmu apa yang paling agung, yang paling mulia, yang paling perlu kepada Anda, ketahuilah bahwa ilmu yang paling perlu, yang paling agung, yang paling baik, yang paling penting, apabila Anda akan mati besok, maka ilmu apa yang kalian cari hari ini, itu adalah ilmu yang paling agung, yang paling mulia. Sudah barang tentu orang mau mati tidak akan belajar macam-macam. Orang yang mau mati pasti dia akan mengaji, belajar apa-apa yang membuat dirinya diampuni oleh Allah, apa-apa yang membuat dirinya diterima taubatnya oleh Allah, apa-apa yang menjadikan dirinya selamat di dunia dan di akhirat, keluar dari dunia ini dengan iman dan Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sudah tentu adalah sudah tentu adalah ilmu agama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan kepadanya, maka orang itu akan dingertikan kepada agama. Orang mengerti kepada agama tidak ngerti-ngerti sendiri, harus ada gurunya, harus mencari guru, harus ngaji, harus belajar, harus mondok, harus sekolah. Ini jadi tidak ada orang alim sendiri seperti orang kaya. Tidak ada orang kaya sendiri tanpa usaha, tidak ada. Seorang yang alim juga begitu. Ini yang perlu kita perhatikan. Dua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup bagi kita untuk menjadi pemacu untuk supaya kita banyak mengaji, supaya kita giat mengaji, dan kita arahkan anak-anak kita untuk menyintai ilmu, untuk menyintai ulama, untuk menyintai pengajian-pengajian, untuk menyintai majelis-majelis yang membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan Imam Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin wa alam anna al-ilm wal ibadah jawharain, bahwa ada dua permata yang tidak ternilai harganya, yang tidak bisa dibeli dengan dunia ini seisinya, yaitu ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Karena ilmu dan ibadah ini, semua apa yang kalian lihat di dunia ini, semua apa yang kalian dengar di dunia ini, daripada karangan-karangan para ulama, para musannaf, daripada pengajian-pengajian yang diadakan oleh para muallim, ustadz, daripada ceramah-ceramah yang diberikan oleh para penceramah, dan daripada bahsul masail yang dilakukan oleh para ahli fikih. Bal li ajliha unzilatil kutub. Bahkan karena dua hal ini, ilmu dan ibadah, kitab-kitab Allah diturunkan kepada para nabi-nabinya. Yang tidak terbilang jumlah banyaknya kitab-kitab itu diturunkan kepada mereka. Wa ursilatir rusul, dan diutus para rasul-rasul. Allah mengutus rasul-rasul semua adalah karena untuk ilmu dan ibadah. Bal li ajli ma khuliqatis samawati wal ard. Bahkan untuknya atau karenanya, karena ilmu dan ibadah, langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua ayat yang perlu kita perhatikan. Pertama yaitu Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit ini dan juga bumi, 7 lapis bumi ini. Yatanazzalul amru bain, dan Allah yang memutuskan apa saja yang terjadi di antara dua kolong langit dan di antara kolong langit dan bumi itu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kalian mengetahui, mempunyai ilmu bahwa sesungguhnya Allah atas segala sesuatu berkuasa. Dan sesungguhnya wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah lah yang mengetahui segala-galanya, Tidak ada sesuatu yang bergerak di muka bumi ini atau diam kecuali Allah mengetahuinya. Semut yang kecil yang merambat di batu yang gede yang hitam di tengah malam Allah mengetahui semut yang merambat tadi itu. Anallah ahata bikulli, tidak ada sesuatu yang lepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cukup sebagai dalil keutamaan daripada ilmu. Kemudian utamanya yaitu ilmu tauhid, ilmu agama. Kemudian yang kedua, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini semua hafal kita ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali tujuanku adalah supaya mereka beribadah kepadaku. Wa kafa bihadzal ayat dalilan ala syarafil ibadah. Ini menunjukkan, Imam Ghazali mengatakan keutamaan daripada ibadah. Dan Imam Ghazali di dalam keterangannya, dalam perkataan yang terkenal, utlubu hadzal ilm talaban la yadurru bil ibadah. Carilah ilmu ini yang sekiranya kalian tidak kotor di dalam melakukan ibadah. Boleh mencari ilmu tapi jangan sampai tidak sholat. Boleh mencari ilmu jangan sampai kita tidak puasa. Jadi mencari ilmu yang sekiranya kita tidak meninggalkan ibadah. Kemudian watlubu hadzal ibadah, dan lakukan ini ibadah talaban la yadurru bil ilm. Di dalam melakukan ibadah kalian tidak mengesampingkan ilmu. Karena ibadah tanpa ilmu tidak ada gunanya. Ibadah perlu ibadah itu kita mempunyai ilmu. Oleh karena itu dua-duanya ini harus kita jalankan. Kita mencari ilmu dan kita melaksanakan ibadah. Idza alimta dzalik, kalau engkau telah mengetahui seperti itu, maka kerjakan. Alam annal ilm asyraful jawharain afdaluhuma. Kalau ditanya mana yang lebih berharga dari dua barang yang berharga itu. Wa ma'a dzalika fala budda minal ilm minal amali bihi. Imam Ghazali mengatakan bahwa karena ibadah itu tidak sah kalau
tidak didahului dengan ilmu, maka ilmulah yang lebih utama, yang lebih agung. Kemudian Al-Imam Ghazali mengatakan, fala budda minal ilm minal amali bihi. Ketahuilah bahwa kita mempunyai ilmu kita harus kita amalkan. Wa illa kana haba'an mansura. Kalau tidak, maka ilmu kita sia-sia, tidak ada gunanya, seperti debu yang berterbangan. Fa innal ilm bimanzilati syajarah. Kemudian Imam Ghazali memberi contoh bahwa ilmu itu adalah seperti pohon. Wal ibadah bimanzilati samarah. Dan ibadah itu adalah seperti buahnya pohon itu. Wasyarahu li syajarah. Yang lebih mulia adalah pohonnya, bukan buahnya. Idhiyal aslu, karena pohon ini yang asal. Kalau tidak ada pohon, tidak ada buah. Walakinnal intifa' innama yahsulu bisamratiha. Hanya saja manfaatnya pohon ini bisa hasil apabila ada buahnya. Faidzan la budda an yakuna laka min kilal amrin hadzan wa nasib. Oleh karena itu kalian harus mempunyai kedua-duanya, mempunyai bagian dari kedua-duanya, mendapatkan ilmu juga mendapatkan ibadah, melaksanakan ibadah, mengerjakan ilmu itu. Bal la budda lil 'abdi min arba'ati asya'. Kemudian disimpulkan di sini bahwa seorang hamba, kita semua ini perlu pada 4 hal. Al-ilmu, wal-amal, wal-ikhlas, wal-khawf. Yaitu kita perlu kepada ilmu pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu kepada amal. Kemudian yang ketiga, kita perlu kepada ikhlas. Kemudian yang keempat, kita perlu kepada takut. Wa ya'lamu at-tariq awalan. Dengan ilmu kita tahu jalan. Kita tahu jalan, hanya dengan ilmu kita tahu jalan. Misal orang yang tidak mempunyai ilmu itu adalah seperti orang yang buta. Orang yang mempunyai ilmu itu adalah seperti orang yang melek. Orang yang melek lah yang tahu jalan. Orang buta tidak tahu jalan. Wa illa wa huwa a'ma. Kalau tidak tahu jalan berarti dia buta. Summa ya'malu bi'ilmi sanian. Kemudian tidak cukup dengan ilmu. Sesudah mempunyai ilmu, maka wa ya'malu bi'ilmihi sanian. Dia amalkan ilmunya. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Apa yang dicegah, dijauhi. Apa yang dianjurkan, dikerjakan. Apa yang dilarang, dijauhi. Ini berarti mengamalkan ilmunya. Wa illa wa huwa mahjub. Apabila dia mempunyai ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, orang itu disebut mahjub, terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Summa yukhlisul amal sanian. Kemudian apabila dia telah diberi kesempatan oleh Allah, diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan ilmunya, maka hendaklah di dalam mengamalkan ilmunya dia selalu ikhlas. Wa illa huwa maqbul. Kalau dia mengamalkan ilmunya tapi tidak karena Allah, karena riya, karena manusia, karena ingin dipuji, karena ingin dilihat, karena ingin disebut-sebut, berarti tidak ikhlas. Wa illa huwa maqbul, termasuk orang yang maqbul, rugi artinya maqbul. Summa la yazalu yakhafu wa ya'zar minal afat. Kemudian yang terakhir, hendaknya dia selalu takut dan selalu khawatir daripada afat-afat yang merusak kepada amalnya, kepada apa yang dia amalkan. Wa illa huwa maghrur. Kalau tidak selalu takut, tidak selalu khawatir, orang itu adalah orang yang maghrur, tertipu. Karena apa? Fa innal a'mal bil khawatim. Karena amal-amal itu dilihat akhirnya. Dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fa wallahi wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakun bainaha wa bainahu illa dhira wa yasbiqu alaihi al-kitab wa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Ini hadis adalah merupakan peringatan kepada kita semua, supaya kita jangan riya, supaya kita jangan ujub, supaya kita jangan sum'ah, supaya kita jangan mengandalkan amal kita, merasa bahwa amal kita baik, merasa amal kita paling baik, merasa amal kita pasti diterima oleh Allah SWT. Tapi kita selalu takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah. Rasulullah bersumpah demi Allah. Ini menunjukkan bahwa perkara ini bukan main-main. Diawali dengan sumpah. Fa wallahi, sesungguhnya salah seorang dari kalian selalu beramal dengan amal ahlul jannah. Ahlul jannah, amal-amal yang membuat orang masuk surga.
wa ya'malu bi amalihi wa yasbiqu 'alal kitab. Dia tidak tahu akhir daripada umurnya, daripada kitab yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir yang ditentukan oleh Allah. Wa ya'malu bi amalin nar, di akhir umurnya dia mengamalkan amalan daripada orang neraka, ahli neraka. Wa ya'malu fa yadkhuluha, sehingga dia masuk ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah mengingatkan juga, wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Seseorang dari kalian dia selalu beramal dengan amal daripada orang ahli neraka, ahli nar. Hatta ma yakun bainaha baina ila dhira, sehingga sangat dekat sekali antara dia dengan neraka itu, dengan neraka itu udah tinggal sehasta dhira itu segini. Dhira hanya sehasta, dari ujung jari ini sampai ketiak ini dhira, disebut dhira. Jadi sangat dekat sekali, sangat pendek sekali. Wa ya'malu bi amali ahlil jannah, tetapi di dalam takdirnya orang itu tadi ditulis oleh Allah bahwa dia akhirnya mengamalkan dengan amalan ahlul jannah wa yadkhuluha, sehingga masuk ke dalam surga Allah. Artinya begini, seorang yang seumur hidupnya itu dia kafir, kemudian sebelum dia meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian mati, orang ini masuk surga. Kalau dia mengucapkan dengan la ilaha illallah tadi mukhlishan biha qalbu, benar-benar dia ikhlas di dalam tidak ada menyatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dia membersihkan dirinya daripada segala kesyirikan, dari syirik yang pernah dia lakukan, masuk surga. Kemudian seseorang selama hidupnya dia muslim, tetapi dia di akhir hidupnya dia mengatakan, apa ini sholat? Apa ini sholat? Saya tidak sholat, saya tetap jadi orang kaya, terhormat. Orang dengan ucapan seperti ini dia keluar dari agama, murtad, kemudian dia mati umpamanya. Orang ini yang selama hidupnya dia itu Islam, tidak ada gunanya Islamnya. Karena dia di akhir hidupnya su'ul khatimah, mengucapkan ucapan-ucapan yang membuat dia keluar dari agama, masuk ke dalam kafir, ke dalam syirik, sehingga dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah kita selalu takut amal kita tidak diterima, amal kita tidak makbul, tidak diterima oleh Allah. Dan marilah kita selalu mengharap kepada Allah dengan selalu istiqamah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena orang yang istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, insyaallah akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ja'alanallahu iyyakum min ahlil husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua ini yang hadir dalam majelis ini diberi oleh Allah Subhanahu husnul khatimah wal maut 'alal imanil Islam, dan mati dalam keadaan Islam dan iman. Wal minkum wa inna ahsana ma nasma'uhu min al-kalam kalamullahil malikil alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم استغفروا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اتصلت عين بنظر وعضلا بخبر وأرضا بالمطر اللهم ويا عباد الله اتقوا الله بالسر والعلن وذروا الفاحش ما ظهر منها ما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمع والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون بقية جنه وإنسه وقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين أئمة الهدى والدين ذوي المقام الأعلى القدر الجلي سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين حمزة والعباس والحسن والحسين وأمهما فاطمة الزهراء خديجة الكبرى عائشة الرضا وبقية أزواج النبي المصطفى وبقية أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين وأنا برضائك الرفيع يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا لمن خافك واتقاك واتبع رضاك اللهم ارفع عنا القحط والغلاء والجر والفتن والوباء من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلاد المسلمين عامة من بلدتنا هذا محافظتنا جنبر خاصة ومن بلاد ومن بدن ومدن جاوة ونسندرة اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين والضح بنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء يا الله 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 برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام إلهنا وإلى كل شيء إلها واحدا احفظنا المسلمين وانصرنا المسلمين واغفر لنا ولآبائنا أمهاتنا بحق القرآن العظيم والرسول الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون